في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kama alifaru rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fayanbaghi li talibil ilmi an yatahawana bil adabi was sunani. Wa man tahawana bil adabi hurimas sunan wa man tahawana bis sunani hurimal faraid wa man tahawana bil faraidi hurimal akhirah. Wa ba'dhum qalu bihadza hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yuksira as-salata wa yusalli salatal khashi'in fa inna dzalika aunun lahu 'ala tahsili wat ta'allum. Masih kita membahas terkait dengan tata cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat merupakan sebuah anugerah Allah yang terbesar. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada mereka yang dicintai, mereka yang dipercayai, mereka yang dianggap sebagai kekasihnya. Sehingga jalan menuju kepada memiliki ilmu yang bermanfaat itu sangatlah panjang, sangatlah terjal, sangatlah penuh dengan lika-liku. Karena terkait dengan sunnatullah di muka bumi ini, bahwasanya sesuatu yang besar, maka tidak mungkin kita gapai kecuali dengan pengorbanan yang besar. Sesuatu yang bernilai tinggi tidak mungkin kita akan menggapainya kecuali dengan pengorbanan energi yang sangat tinggi, dan begitu seterusnya. Sehingga di antara yang menyebabkan seorang itu selalu kabul hajat sampai harapan terpenuhi cita-cita adalah jikalau dia itu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Bahkan menganggap sunnah-sunnah Nabi itu bukanlah sebuah kesunahan, tapi merupakan sebuah kewajiban. Dalam arti menjadi ilmu yang bermanfaat. Akan tapi kalau seumpama dia tidak berusaha untuk mengamalkan, apalagi sampai tidak niat untuk mengamalkan, maka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi, orang yang belajar untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, untuk mengungguli orang yang pintar, untuk berdebat dengan orang yang suka berdebat,
Ilmu itu adalah ilmu yang bukan manfaat. Ilmu yang semacam itulah yang diminta oleh Nabi SAW perlindungan daripada Allah di dalam doanya yang sangat masyhur, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi untuk mendoakan itu dan sudah mendapatkan itu ada buktinya, ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah dia selalu berada di dalam posisi menghidupkan sunnahnya Nabi terkait dengan aktivitasnya sehari-hari, dan dia tidak meninggalkannya, selalu getol melaksanakannya, dan selalu merasa terbebani dan berdosa ketika dia meninggalkannya. Sebagaimana saya jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwasanya kaitannya sunnah dengan keutamaan, kaitannya sunnah dengan kemuliaan, kaitannya sunnah dengan menggapai derajat yang sangat tinggi itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah sosok dan makhluk yang Allah paling cintai di antara makhluk yang ada. Sehingga kalau kita berusaha memiripkan diri, mencocokkan jiwa kita dan aktivitas kita sinergi dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi, maka menjadi pemantik pandangan Allah, sehingga kemudian Allah selalu memandangnya dengan rahmat, sehingga kemudian Allah akan menurunkan kepadanya seperti yang pernah diturunkan kepada sumber aslinya, itu Nabi kita Muhammad. Sehingga dipastikan orang yang paling aman di dunia adalah orang yang paling banyak sunnah, yang paling banyak mengamalkan sunnah. Orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnah. Orang yang paling sejahtera di dunia adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnah. Orang yang paling tercapai harapan dan cita-citanya adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnah. Karena diri Nabi kita Muhammad SAW merupakan sebuah barometer daripada harapan setiap manusia, baik itu kesehatan, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, semua itu dalam diri Nabi barometernya. Semua yang terkait dengan Nabi akan menjadi mulia, dan semua yang mengikuti jejak Nabi maka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian dikatakan di sini kedudukan daripada sunnah dan pengaruhnya kepada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya sangatlah erat dan sangatlah signifikan, sehingga dikatakan di sini man tahawana bil adab hurimas sunan. Kalau kita itu sudah biasa meremehkan, sudah biasa mengentengkan pekerjaan adab atau budi pekerti, maka Allah memberikan konsekuensi kepadanya, atau memberikan akibat kepadanya, atau memberikan sanksi serta ganjaran kepadanya berupa dia tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena adab itu di bawahnya sunnah, sopan santun itu di bawahnya sunnah, sunnah itu di atasnya adab. Kalau dia sudah meremehkan adab, maka Allah akan mengharamkan dia sunnah. Kalau dia meremehkan sunnah, maka Allah akan mengharamkan dia itu faraid, pekerjaan fardu. Kalau sudah dia meremehkan pekerjaan fardu, maka biasanya meninggalnya dalam keadaan sulh khotimah. A'udzubillah. Nah, jadi sangat berpengaruh, sangat terkait, sangat terhubung dengan kelanjutan kita mendapatkan taufik dan hidayah. Itu semua tergantung daripada bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita menghidupkan sunnah, dan bagaimana kita memperhatikan
pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan itu tergantung dari awalnya, itu rentetannya itu begitu. Sehingga bisa disimpulkan begini, kalau seorang memperhatikan sopan santun dan budi pekerti, maka dia pastinya akan perhatikan sunnah. Dan kalau seseorang memperhatikan pekerjaan sunnah, maka pastinya dia akan memperhatikan pekerjaan fardu. Karena pekerjaan sunnah saja diperhatikan, apalagi fardu. Pekerjaan budi pekerti saja diperhatikan, apalagi sunnah gitu. Dan barang siapa yang memperhatikan pekerjaan fardu, maka dimudahkan akhiratnya sehingga dia meninggal umumnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita termasuk daripada golongan tersebut. Sebaliknya, mafhumnya, kalau seorang meremehkan pekerjaan sopan santun, seperti apa sopan santun itu? Sopan santun misalnya, kalau seumpama kita makan, ya, makan, kemudian kita ngambil yang jauh, kita makan di atas makanan yang lainnya di sampingnya, padahal Nabi SAW menganjurkan untuk kita makan sekadarnya, ya, itu sopan santun, di bawahnya sunnah. Sunnahnya adalah makan seadanya. Nah, begitu pula ketika kita makan di depan orang, ya, maka hukumnya mubah, tidak apa-apa, tapi kurang sopan. Kita makan di depan orang kalau kita tidak ingin memberikan dan mempersilahkan dia makan bersama kita. Maka kemudian kita mengatakan begini, oh itu kan sopan santun, itu kan nggak wajib, itu kan nggak mengakibatkan kita berdosa. Nah, jadi mengentengkan dia, meremehkan. Nah, kalau sudah dia meremehkan semacam ini, nanti dia akan meremehkan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Nah, kenapa demikian? Karena kaitannya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, man fataha babaniyatin salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq wal hidayah. Barang siapa yang membuka kesempatan bagi dirinya untuk melaksanakan niat yang baik dalam suatu pekerjaan, maka Allah akan mengganjarnya dengan niat yang baik satu tadi kesempatan sebanyak 70 kesempatan dia dapat hidayah. Jadi rentetannya itu perkataan Imam Hasan Al-Basri. Ada hadisnya, ada. Nabi SAW bersabda, jazaa'ul hasanati hasanatun ba'dah wa jazaa'u sayyiati sayyiatun ba'daha. Balasan daripada sebuah kebaikan, Allah akan mentakdirkan dia untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Terbuka baginya kebaikan demi kebaikan demi kebaikan selanjutnya, yang hitungannya itu bisa sampai 70 dengan satu niat kebaikan. Ada terbuka baginya, dibuka kesempatan. Karena yang buka kesempatan sih hanya Allah. Dengan apa Allah membuka kesempatan? Dengan hidayah. Oleh karenanya setan itu berusaha untuk membisiki manusia bagaimana caranya supaya manusia itu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, karena rentetannya itu yang ditakuti. Contohnya secara logika mudahnya, kalian sudah hadir dalam majelis taklim, sudah dapat rahmat Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fiman indah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berkumpul di rumah daripada rumah Allah
berzikir kepadanya di situ, kecuali pasti Allah akan menurunkan kepada kita sakinah, akan meliputi kita semuanya dengan rahmat, dan Allah akan membanggakan kita yang berkumpul di sini kepada para malaikat di atas sana. Coba lihat tuh hambaku. Nah, tapi supaya nggak termasuk yang semacam itu, dibikinlah mereka itu ngantuk. Oleh siapa? Setan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka itu sedang ngantuk atau apalagi sudah tertidur, setelah ngantuknya, apa yang usah jelaskan? Faham nggak? Nggak paham, itu maksudnya. Sehingga yang harusnya dia itu terbuka seperti teman-teman yang lainnya. Oh, ini ya kuncinya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh, ini ya kuncinya masa depan kita itu cerah. Oh, ini loh kuncinya supaya kita menjadi orang yang bahagia di masa depan nanti. Dia nggak tahu caranya, kehilangan. Belum tentu nanti setelah minggu depan atau setelah sebulan atau bahkan sampai dia keluar dari pondok ini dalam keadaan dia pernah walaupun sekali mendengarnya. Karena barakatul wagat antara satu waktu dengan waktu yang lainnya berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh saudara-saudara kita daripada Ar-Ridwan, ya, di dalam qasidahnya beliau katakan, al-madad bila adat, al-madad bila adat. Kita minta kepada Allah Ta'ala madad tanpa ada bilangan, sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia nggak dapat itu semuanya. Kenapa? Karena dia itu menutup dirinya untuk mendapatkan itu semuanya, padahal harusnya kuncinya, syaratnya untuk mendapatkan anugerah Allah tersebut itu yang penting kita buka kuncinya. Tapi ketika kita tidak membuka kunci itu, maka jangan berharap kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan, tapi justru yang ada itu adalah kita ditinggalkan dengan kemuliaan demi kemuliaan tersebut, padahal waktu kita terbatas. Jadi pekerjaan manusia itu yang harus lakukan, berusaha kita berada di dalam sebab-sebab Allah menurunkan taufik kepada kita. Jadi nggak mungkin kamu itu bisa memberikan hidayah kepada orang tua kalian, nggak mungkin. Nggak mungkin kalian itu bisa memberikan hidayah kepada saudara kalian, nggak mungkin. Dari awal sudah pastikan itu, nggak mungkin. Karena bisa memberikan hidayah hanya Allah. Cuma yang kalian lakukan dan ustadz lakukan sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai seorang alim, ya, adalah bagaimana menempatkan mereka yang kita inginkan berada di dalam sebab-sebab Allah menurunkan hidayah. Itu saja. Jadi kesimpulannya dakwah ini atau mengajar ini adalah merayu. Di antara seni merayu, berseru, berusaha dengan suara, begitu pula dengan dakwah bilhal, aktivitas kita yang kita tunjukkan pada manusia untuk supaya memanggil mereka dan menyeru kepada mereka supaya berbuat seperti itu. Faham? Yang memberikan lintasan mau mereka berbuat itu adalah Allah, sehingga kita itu kerjanya adalah bagaimana kita meletakkan mereka pada sebab-sebabnya. Misalnya Pak, kita berdoa kepada Allah. Doa itu kan harapan, sebuah angan-angan yang dimohonkan supaya saudara kita dapat hidayah atau orang lain dapat hidayah. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala bukan hanya berdoa, tapi juga berusaha. Karena berdoa itu sudah niat yang baik, usaha itu adalah memulai dengan amalnya. Nah, sehingga kalau kita itu benar-benar ingin menjadikan saudara kita ini termasuk orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala dan petunjuk darinya, maka kita harus posisikan dia dalam posisi di mana orang dapat hidayah di situ. Misalnya mondok juga dia nggak mau, ya sudah. Dia hadir majelis taklim, dia nggak mau, ya sudah.
dia buka live dalwa, siapapun yang mengajar, ustadz ataupun yang lainnya didengarkan. Mau nggak mau, apa yang dia dengarkan itu kan menjadi sebab akhirnya, oh ini nggak boleh ya, oh ini wajib ya, oh ini jadi sebab ya orang itu jadi apes, orang itu jadi berkah hidupnya. Akhirnya dia melakukan apa yang harus dilakukan, dia meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan. Sebab apa? Sebab dia mendengar. Nah, jadi seperti itu. Ente niat yang baik, mau dapat hidayah, tapi perginya ke klub-klub. Mau dapat hidayah, tapi kumpul sama orang yang tidak baik. Mau dapat hidayah, tapi ente justru berada di dalam ranah maksiat ya. Jangan, bagaimana akan kalian dapatkan? Nah, jadi seperti itu, kaitannya itu seperti itu. Dari sekarang itu harus yakinkan ya. Saya menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai memang ingin menyenangkan Nabi, ingin membahagiakan Nabi, ingin membantu dakwanya Nabi, tapi harus pahami bahwasanya kita itu bukan faktor utama orang lain itu dapat hidayah. Faktor utamanya Allah. Nah, sehingga kalau semua seperti sekarang ini Ustaz sudah ingatkan, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk kalian berarti kalian terbisiki dan terkontaminasi oleh setan. Ustaz perintahkan kakak-kakak kelas kalian untuk berdiri, untuk meninjau, untuk mengawasi yang ngantuk dibanguni dan sebagainya. Ya kan? Setelah Ustaz sudah berusaha seperti itu, kemudian kok masih ada yang ngantuk, Ustaz nggak peduli. Karena apa? Karena Ustaz tahu yang bisa bikin orang itu ngantuk atau tidak ngantuk itu adalah Allah. Setelah usaha, Ustaz kan sudah usaha. Nah, berarti yang ngantuk-ngantuk itu Allah memang tidak berkehendak dia dapat kebaikan. Mungkin karena ustadznya yang kurang ikhlas, atau mungkin karena kalian yang tidak dikehendaki, karena ada amalan ataupun perbuatan yang kalian lakukan yang mencegah kalian mendapatkan nikmat ini. Karena kalau kalian bertanya, nikmat yang paling besar itu setelah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat haya, hidupan, itu apa? Taufik dan hidayahnya. Apa taufik hidayah? Terlintas dalam hati kita untuk berbuat baik, karena kebaikan itu tidak ada nilainya. Kebaikan yang kita lakukan, Allah akan menghadiahkan, mengganjar kebaikan yang kita lakukan dengan apa? Surga. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum anna lahumul jannah. Jadi kebaikan yang sekecil apapun itu balasannya Allah besar, nggak tertandingi. Di dunia ini nggak tertandingi, lebih daripada semua yang kalian harapkan di dunia ini. Cuma karena kalian nggak melihat, nggak menyaksikan secara langsung, hanya diperintahkan untuk mengimani bahwasanya semua yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar, termasuk adalah surga. Maka kalian tidak antusias, kurang antusias, atau belum antusias. Itu karena perkara-perkara tersebut itu. Nah, sehingga kalau orang itu sudah tahu, seperti siapa tahu? Seperti orang-orang yang dekat pada Allah. Sehingga mereka itu karena tahu, nggak ada lagi galau, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi yang namanya ketidakpastian, sehingga mereka itu dengan pasti mau melakukannya, walaupun diberikan angan-angan ataupun sodoran ataupun tawaran supaya dia meninggalkannya, mendapatkan dunia yang banyak, dia tidak akan melakukannya karena dia tahu sudah. Nah, yang kalian harus lakukan itu adalah bagaimana cara kalian yakin bahwasanya semua yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Bagaimana caranya? Kalian berada di pesantren, lakukan satu kebaikan demi satu kebaikan terus. Ketika sudah banyak kebaikan yang kalian lakukan, tambah yakin, tambah yakin. Kenapa? Karena kalian akan merasakan kenikmatan itu, keyakinan itu. Apa itu nikmat itu? Nikmat itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-birru matma'annat ilaihil qalbu. Kebaikan itu, akibat daripada suatu kebaikan itu, asar bekas yang positif daripada satu kebaikan itu, hatinya itu jadi tentram, jiwanya itu jadi nyaman,
tenang, senang, bahagia. Nah itu berarti ya, dia itu telah melakukan satu kebaikan. Bayangkan kalau seumpama semua kelakuannya selama sehari, selama seminggu, selama sebulan, sepanjang tahun, sepanjang masa, dia itu isi dengan kebaikan demi kebaikan, maka niscaya hidupnya itu penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Sebaliknya, kita berbohong, kita membuli orang, kita menghina orang lain, kita melukai perasaan orang lain, kita menyakiti hati orang lain, itu dosa. Dosa itu membuat orang jadi galau pikirannya, nggak tenang kehidupannya. Itu yang dirasakannya karena sebab apa? Maksiat. Sehingga Nabi SAW bersabda, wal ismu mahaka fis sadar. Dan dosa itu adalah yang menjadikan orang itu jadi was-was, jadi pikiran, jadi takut ketahuan. Nah, itu dosa itu. Jangan lakukan. Nah, akhirnya kamu banyak gunakan pikiran kamu. Kalau sudah kamu banyak menggunakan pikiran kamu, itu menjadi sebab loh kamu itu nggak bahagia hidupnya. Kenapa? Sakit melulu, masalah melulu. Akhirnya dengan pikiran yang banyak itu, yang macam-macam itu, hanya suudzon sama orang, masalah lagi sama orang, nggak bahagia lagi sama orang, itu nggak ada habis-habisnya. Itu kalau kita mau berteliti, kita mau kaitkan satu dengan yang lainnya, itu seperti itu yang terjadi. Tapi Nabi SAW menjelaskan secara pokok, secara gamblang. Fahami itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya kalian tuh mondok di sini untuk apa? Untuk jadi orang yang bahagia. Siapa yang bahagia? Kamu sendiri. Bukan suami, bukan anak, bukan anak lain lagi. Mereka punya babak sendiri yang harus mereka jalani. Tinggal bagaimana kalian merajut dan mengiringi serta menaungi mereka dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kalian itu ingin jadi seperti kalian, bahagia juga, ya kalian terus berusaha. Ingat dulu, oh, gimana sih aku menjadi seperti sekarang ini? Oh, dulu aku dimondokkan, ya mondokkan juga. Oh, dulu aku bakti sama orang tua, ya didik dia supaya bakti orang tua. Oh, aku banyak sedekahnya, didik dia supaya sedekah. Oh, aku nggak pernah mengganggu orang lain, jangan ajari dia supaya tidak mengganggu orang lain. Dan itu seterusnya. Jadi kehidupan ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha, sebuah upaya untuk mendapatkan poin yang banyak. Dengan poin yang banyak itulah kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, kita akan masuk ke dalam surganya. Itu yang kita lakukan. Setiap orang punya kesempatan masing-masing dengan kesempatan yang sama. Walaupun dia banyak dosanya, walaupun asalkan dia bertobat. Kapan dia bertobat? Walaupun dosanya segunung, dengan sekejap Allah akan menghapuskan semuanya. Sama lagi kesempatan dengan yang lainnya. Mudah kok, agama ini mudah, nggak sulit. Intinya adalah apa yang kamu tidak suka orang lain melakukannya kepada kamu, jangan lakukan pada orang lain. Apa yang Allah perintahkan kepada kamu, laksanakan. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kamu tidak melakukannya, jangan lakukan. Udah, itu kuncinya hidup itu, dia bahagia itu. Cuma untuk mengetahui apa saja, itu kan perlu ilmu. Belajarlah kamu di pondok ini. Nah, sehingga apa? Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kunci daripada kemuliaan orang lain, kemuliaan seseorang itu adalah ilmunya. Bukan ilmu dunianya, tapi ilmu akhiratnya, ilmu agamanya. Ilmu yang diajarkan oleh nabinya, tentunya itu. Bukan semua ilmu. Sehingga setelah kita itu berada di dalam keadaan tersebut, Ustaz sudah enak, Ustaz sudah tenang, Ustaz sudah nyaman, ada uang nggak ada uang biasa saja. Keadaan yang datang pada Ustaz menyenangkan, bahagiakan atau tidak, Ustaz biasa saja. Karena apa? Yang enak Ustaz bersyukur, nggak enak ya Ustaz sabar. Semuanya datangnya daripada Allah. Setelah Ustaz tahu itu semuanya, nikmatnya itu semuanya, Ustaz nggak peduli, Ustaz nggak mau kemudian anak-anak Ustaz ataupun kalian anak didik Ustaz berada di dalam keadaan yang lainnya. Ikuti Ustaz. Ini keadaan yang paling enak.
keadaan yang paling nyaman, lebih daripada yang lainnya. Yang ada itu di luar sana itu seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Yang namanya kehidupan di luar sana yang kalian selalu idam-idamkan, khayalkan dan sebagainya, itu adalah sebuah kenikmatan yang semu, bukan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dari saking nikmatnya. Sebagaimana kenikmatan yang semu itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dari saking hambarnya. Misalnya apa? Kamu ingin pergi ke mall, kamu ingin pergi ke tempat mainan, Dufan dan sebagainya, udah bergejolak, berkobar-kobar keinginan itu. Akhirnya sampai ke situ, senang, gembira, bahagia terus, kesana kemari, sampai pulang ke rumahnya, tanpa terasa dia mengatakan, kok mataku lelah ya, kok dengkulku kayak copot ya, gitu, dan sebagainya. Di saat itulah kita tanyakan, nikmat nggak tadi? Oh nikmat. Bahagia nggak? Bahagia kayak gimana? Bahagianya kayak gimana? Nggak terukur. Sama seperti ketika kalian itu berada di depan guru, kalian belajar, bisa melaksanakan sunnah Nabi, kalian bisa melaksanakan tahajud, berduaan bersama Allah. Nikmatnya luar biasa, nggak bisa diukur. Sama seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka sebagaimana kita telah merasakannya, biarkan orang yang dekat kepada kita juga merasakannya. Bahkan biarkan semua sahabat kita juga merasakannya. Bahkan kita berharap semua masyarakat merasakannya seperti yang kita rasakan. Itulah tandanya iman. Dan itu bertahap, sedikit demi sedikit terus. Yang bisa menyampaikan kalian ke dalam tahapan selanjutnya adalah Allah. Yang berikan anugerah itu hanyalah Allah, nggak ada siapapun juga, nggak ada. Nah, jadi kalau kalian lagi berdakwah begitu, ada yang ketawa, ada yang ngomong, peduli amat, serah. Yang penting ada satu saja yang lihat pada Ustaz. Kalau semuanya nggak ada yang lihat Ustaz, ya Ustaz tinggalkan, karena Ustaz nggak dibutuhkan di sini. Tapi kalau ada satu saja yang lihat pada Ustaz, berusaha mendengarkan, berusaha memperhatikan, walaupun yang lainnya ketawa, walaupun kalian yang lainnya ngantuk, walaupun yang lain tidur, saya nggak peduli. Karena perintah Allah kepada orang seperti Ustaz itu adalah balighu anni walau ayah. Tidak disebutkan di situ ajarkan sampai mereka mengamalkan, berikan hidayah supaya mereka mengamalkan, tidak ada. Yang penting nyampaikan. Nah, sekarang kepada kita nyampaikan, orang nggak ngedengar semuanya, buat apa kita nyampaikan? Karena Rasulullah memberitakan kita menyampaikan, sementara nggak ada orang yang mendengar, nggak ada orang yang menyambut, buat apa? Makanya kita nggak dianjurkan untuk kita berdakwah di klub malam atau di tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena mereka sudah dalam posisi yang tidak mau menerima. Nah, tapi kalau ada satu yang melihat, yang siap menyimak, yang siap untuk mengiyakan apa yang Ustaz minta, ya Ustaz sampaikan. Nah, jadi seperti itu, jangan baper. Akhirnya ngantuk, akhirnya ya kayaknya ngantuk deh. Jadi Ustaz isi khutbah Ustaznya nggak enak deh. Akhirnya apa? Jadi mengganggu keikhlasan. Nah, kita nggak peduli mau tidur semuanya, silahkan. Yang penting ada berapa orang saja yang lihat, nah, itu sudah cukup. Nah, kita berdakwah itu seperti itu, sehingga kita tidak kebawa perasaan dan keinginan yang berasal dan bersumber pada hawa nafsu. Karena pekerjaan kita, pekerjaan para ulama, pekerjaan para nabi dan rasul sudah dijelaskan, wa ma alaina illal balag. Selebihnya itu bukan urusan kita, yang penting sampaikan. Jadi tugas kalian bagaimana cara menyampaikan, cari posisi-posisi untuk menyampaikan, cari orang-orang yang bisa menerima penyampaian kamu, itu saja. Anak sudah berusaha, sudah datang menasehati, berkali-kali ketemu sama dia, kok nggak berubah juga? Itu bukan urusan kamu, nggak pernah dituntut kita seperti itu, nggak pernah. Dan berapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah karenamu? Nggak ada tuntutan itu dalam agama, nggak ada. Karena memang Allah tahu itu bukan tuntutan yang benar. Karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah itu. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW
Allah telah menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Nggak bisa kita ungkapkan. Jadi bahagia itu sendiri ya. Bahagia yang kita rasakan itu sendiri. Belum tentu orang yang tertawa bersama kita dia itu bahagia. Bisa jadi dia cuma menampakkan saja, padahal dia nggak bahagia. Karena bahagia itu yang menentukan adalah Allah dan dirinya sendiri. Kalau dia itu termasuk yang Allah inginkan dia bahagia, maka dia akan bahagia. Kalau tidak, walaupun dia itu berusaha untuk tersenyum, menampakkan kegembiraan, dia tidak gembira sebetulnya, dia tidak bahagia. Allah yang memberikan bahagiaan. Sehingga yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Saya berharap kalian seperti itu, bahagia dengan Allah, bahagia dengan Nabi Muhammad, bahagia dengan keluarga, bahagia dengan manusia semuanya, bahagia dengan amal kebaikan, bahagia dengan kehidupan ini. Dan yang demikian itu tidak mungkin kecuali kalau kita sudah berada di dalam posisi Allah menurunkan sebab-sebab kebahagiaan di situ, baru Allah kasih bahagia. Tapi kalau kita tidak tentukan dan posisikan diri kita dalam sebab-sebab itu, nggak bakal kita bahagia. Dan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Nah, jadi sebabnya apa dua? Yang pertama beriman, berilmu maksudnya, supaya kita yakin harus berilmu, belajar. Yang kedua amal soleh, mengamalkan dengan ilmu kita, baru kita akan dapat hayatan thayyibah. Itu sudah garis yang Allah tentukan, jalan yang Allah tunjukkan kepada kita, seperti itu jalannya. Kalau tidak ada jalan itu, dia jangan berharap. Nah, jadi kalau sudah kita melihat orang yang belum ada di jalur itu, ya tinggal doakan saja supaya berada di dalam jalur itu. Kalau sudah berada di dalam jalur itu, bahagialah. Sebentar lagi insya Allah kamu akan bahagia. Nah, gitu. Tapi kalau belum ada di jalur itu, ya doakan terus supaya berada di dalam jalur itu. Mau tidak mau harus berilmu dulu. Mau tidak mau harus mengamalkan ilmu dulu, baru Allah akan berikan hayatan thayyibah. Jangan sampai kita itu berharap, berangan-angan mau jadi orang yang mempunyai hayatun thayyibah dan identik dengan kekayaan, ketampanan, kecantikan, rumah mewah, mobil yang megah misalnya dan sebagainya. Tidak, sama sekali nggak ada kaitan. Berapa banyak orang punya rumah banyak, rumah besar, rumah mewah, rumah mahal, tapi hidupnya nggak bahagia. Berapa banyak orang yang punya mobil mewah, mahal, banyak, tapi dia tidak bahagia. Berapa banyak orang nggak punya mobil, nggak punya rumah, tapi dia bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak identik dengan materi. Kebahagiaan itu adalah rasa yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki. Semoga kalian semua termasuk yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan. Bahagia menjalani kehidupan, bahagia menjalani semua ketentuan, baik yang merupakan sebuah kebaikan maupun sebuah keburukan, dan bahagia dimanapun kita berada, sampai kita meninggal. Dan puncak kebahagiaan itu ketika kita akan meninggal dunia, karena kita sangat ingin cepat dan erat hubungan kita disambut oleh Allah SWT, disambut dengan rahmatnya, disambut dengan ridhonya dan inayahnya. Itulah yang kita inginkan. Ala hadiniya wa likuniyatin salihah wa lamana wa salafuna salih. Al-Fatihah.